Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Pahala Kencana dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu. Karena di part 1 kemarin kita sudah membahas detail dari bus yang aku naiki dari Jakarta menuju ke Denpasar. Dan kita juga sudah sampai di rest area kilometer 102. Di video part kedua kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari rest area kilometer 102 menuju ke Denpasar, Bali. Selamat menonton. Jam setengah 8 malam akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Taman Lestari di rest area kilometer 102. Itu jamnya jam waktu Indonesia Tengah ya teman-teman. Jadi jangan salah fokus sama jamnya. Jamnya waktu Bali gitu. Jadi ini kita melanjutkan perjalanan ke Bali. Dan ini aku mau istirahat dulu karena udah lumayan capek ya. Jadi langsung selimutan. Selimutnya ini nggak terlalu tebal, tapi lumayan lah untuk menutupi badan dari dinginnya AC. By the way, ini AC-nya dingin banget loh teman-teman. Kerawat banget memang unit ini. Cuma bodinya aja sih yang kelihatan udah mulai harus diperbaiki lah. Tapi kalau mesin AC bagian interiornya itu masih bagus semua. Dan ini kita meninggalkan bus-bus pariwisata yang banyak sekali. Ini rombongan dari Lampung mau ke Jogja ternyata. 2000 years later. Selamat pagi, sekarang jam 5:17 kita ada di ujung jalan tol Trans Jawa, yaitu di gerbang tol Gending, Jawa Timur teman-teman. Ya, ini adalah ujung jalan tol Trans Jawa karena saat ini ujungnya tuh baru sampai Gending. Kemarin sih sempat dibuka sampai ke Keraksaan ya, cuman itu masih fungsional. Jadi resminya tuh baru sampai gerbang tol Gending ini. Jadi ini aku pindah ke depan karena di kursi penumpang itu AC-nya dingin banget. Kalau di depan ini kan kita bisa buka kaca ya. Dari gerbang tol ke jalan utamanya lumayan jauh. Ya persis kayak di Malang lah ya. Kayak di gerbang tol Singosari. Itu ke jalan utamanya lumayan jauh. Ini kita di depan belok kanan. Kalau ke kiri mengarah ke Probolinggo. Terus juga ke Pasuruan. Ini kita ke kanan ke arah Situbondo, Banyuwangi. Oh, kemarin di jalan tol ini apa ya? Udah tutup lagi. Ini nggak selesai ya. Oh. Tapi kalau jalan tolnya udah bagus. Udah bagus. Udah selesai. Keraksaan. Oke. Berarti kemarin gratis ya lewat sini ya? Gratis. Udah selesai kan? Iya. Enak lah. Motong setengah jam lah lumayan. Kita memasuki Keraksaan bis Big Bird. Dari tadi kita ketemu banyak sekali Big Bird dari Bali, mungkin mereka ya rombongannya. Aku lihat di bannernya itu ke Cibinong, Bogor. Nah ini dia Keraksaan. Ada nggak yang domisilinya atau tinggalnya di Keraksaan ini? Di Keraksaan ini juga ada kantor Bupati Probolinggo kalau aku nggak salah ya. Jadi ini kota yang lumayan ramai. Ini jalan utamanya juga bagus, dia mulus jalanannya. Pandawa. Ini Bluebird lagi. Bluebird lagi. Ya, Pandawa.
Jadi buat teman-teman yang belum tahu, PLTU Python ini dia terletaknya di Probolinggo, Jawa Timur. Dan PLTU Python ini memasok 20% lebih listrik yang ada di Pulau Jawa. Jadi ini besar banget PLTU-nya. Dan kalau malam, kerennya itu adalah di PLTU-nya tuh ada lampu warna kuning gitu. Keren banget. Nah, ini aku dikasih tahu untuk jalan tolnya itu lagi pembangunan di seberangnya persis dari PLTU Python. Wah, nanti ini kalau jalan tolnya udah jadi bakal keren banget sih, karena pemandangannya langsung ke PLTU Python dan di atas tuh kelihatan ya jembatannya tuh lagi dibangun. Wah, ini bakal lama sih ngebangun jembatan kayak gitu, karena kalau udah pondasinya sebesar itu persis kayak jalan tol di Bawen Salatiga Semarang. Itu kan jalan tolnya di atas bukit ya, tuh kayak gini. Pancang-pancangnya kayak gini nih jalan tolnya. Luar biasa tinggi sekali. Ini mah 30 meter lebih kali ini tingginya nih. Wow, nggak sabar nanti jadinya kayak gimana ya. Mungkin setahun, 2 tahun lagi mungkin ya baru jadi nih. Di mana itu? Bali. Kalau malam serem ini Pak ya. Takutin kalau hujan. Oh, kalau hujan. Itu. Oh, ini apa? Batunya jatuh ya? Ke jalan ya? Longsor ya? Berpindah dari Probolinggo ke Situbondo, jalanannya langsung seperti ini teman-teman. Dan ini di Situbondo tuh semalam itu banjir bandang yang lumayan parah lah. Semua bus itu telat semalam. Ini untungnya kita sampai sini udah pagi. Jadi ini airnya udah nggak ada ya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ini bekas-bekas banjir semalam masih kelihatan jelas tuh ya di pinggir-pinggir jalan. Terus di lubang-lubangnya tuh masih terisi air semua. Jadi semalam tuh emang parah banget sih di Situbondo ini. Tapi lebih parahnya nanti di depan. Itu alat-alatnya hilang ini. Hah? Besar kok doi gitu loh kayu-kayu dong. Oh iya, ini pembatas jalan ya? Ini sampai roboh. Nah, ini tambak udang, nggak temboknya tinggi, langsung udang. Iya. Ke bawah arus ya. Tuh, hilang. Oh, pohon-pohon tuh pada roboh. Piring-piringnya habis doi itu. Banyak yang ke situ. Oh, ini apa nih, rumah rubuh ini? Rumah habis ini. Rumah rubuh loh. Warung, rumah. Rumah itu banyak rumahnya. Gede banget ya. Iya, gede banget berarti. Temboknya jebol. Aduh, rumahnya kok habis gitu yo. Nah iya, rumahnya ambruk. 5 rumah lebih tuh. Tembok jebol. Ada 2 hari aku lewat sini. Ya, disampaikan kan ya. Nah, hancur kayak gini, hancur sekarang nih. Jalannya. Halo, Assalamualaikum. Tekan dia mau kodak crash sama sekali. Aku gak percaya ini ngomong pray gitu ya kan. Gampang. Jam 7:30 pagi, akhirnya kita tiba di pemberhentian kedua, yaitu di rumah makan Curin di Pasir Putih, Situbondo. Jadi kita di sini melakukan servis makan yang kedua kalinya sebelum nanti kita Jadi kita melakukan servis makan yang kedua sebelum nanti kita nyebrang dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Jadi saat ini hanya ada bus Pahala Kencana yang kita naikin. Barusan ada bus dari Bandung, Pahala Kencana juga, tapi udah berangkat. Terus rumah makan Curin ini atau restoran Curin. Aku kesini naik bus apa ya? Aku juga udah lupa ya.
Naik bus apa ya aku terakhir ke sini ya? Oh, Gunung Harta. Sama Omen waktu itu. Iya. Sama Omen waktu itu dari Jakarta ke Denpasar juga. Itu sekitar kayaknya 4 bulan atau 5 bulan lalu. Sebelumnya naik bus Mention ke sini dari Bali, dari Denpasar ke Jogja gitu. Dan aku tuh udah bangun dari jam setengah 5 atau jam 5 tadi ya. Terus dari setengah 5 atau jam 5-an aku duduk di depan di samping driver karena kondekturnya kan tidur. Terus seperti biasa kalau aku naik bus Pahala Kencana seperti yang dulu ya, 7 tahun lalu kalau aku nggak salah terakhir naik bus Pahala Kencana, aku selalu nanya tentang kejadian bus Pahala Kencana yang masuk ke hutan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tahun 2012 itu pernah ada kejadian bus Pahala Kencana sama satu truk tangki itu masuk ke dalam hutan di Blora. Itu teman-teman bisa carilah berita-beritanya, cerita-ceritanya. Banyaklah yang bikin cerita-cerita sama artikel-artikel tentang kejadian itu. Terus aku tanya ke drivernya, karena drivernya ini kan udah di Pahala Kencana sejak tahun 2010. Berarti ngelewatin tuh masa-masa rame-ramenya itu. Itu katanya memang pada saat itu driver yang mengemudikan bus yang masuk ke hutan itu nggak sadar. Jadi tiba-tiba drivernya itu mau keluar dari bus untuk buang air kecil. Tiba-tiba pas dia keluar dari bus itu udah ada di tengah hutan. Tapi dia tidak melewati proses jalannya dari jalan utama ke tengah hutan. Itu nggak ngelewatin. Jadi kayak tidur, tiba-tiba bangun-bangun udah di tengah hutan. Itu ceritanya kata drivernya tadi. Dan terakhir aku nanya itu, yang terakhir aku naik bus Pahala Kencana sekitar 7 tahun lalu, ceritanya sama begitu juga. Dan pada saat itu Pahala Kencana keluar uang banyak untuk nebang-nebangin pohon supaya busnya bisa keluar ke jalan utama. Jadi itu cerita yang menggemparkan lah, viral pada masanya 2012 itu. Oke, ayo kita makan dulu. Jangan lupa dibawa tiketnya. Nggak tahu ya, ini yang di sebelah sini atau yang di sebelah sana. Kalau Gunung Harta di sebelah sana, Mention juga sebelah sana. Tapi ini Pahala Kencana sebelah sini. Jadi pagi hari ini aku makan bakso lagi. Semalam di rumah makan Taman Lestari kilometer 102 makan bakso, di sini makan bakso lagi. Tapi di sini ada ayamnya juga. Tuh. Wah, ini enak banget sih baksonya nih. Kelihatan enak ya. Apalagi kalau kita makan dan ini masih panas. Tuh, masih kelihatan kan asapnya. Pagi-pagi makan bakso pakai nasi. Terus ini penumpang bus kita semua nih yang ada di sini karena tidak ada bus lain jam segini. Oke, sudah selesai makan. Wah, kenyang sekali dan seperti biasa masakan di rumah makan Curin ini enak banget. Tadi aku makan bakso, lagi-lagi makan bakso ya. Jadi satu hari ini kita makan bakso udah 2 kali. Kemarin di rest area 102, hari makan bakso, di sini makan bakso lagi. Tapi aku tuh senang trip-trip jauh seperti ini karena jadi kita kan makan 12 jam sekali. Kemarin kan kita berhenti di rest area kilometer 102 di hari itu kan jam 8 atau setengah 8 ya malam. Sekarang jam setengah 8 pagi baru makan lagi. Jadi satu hari makan cuma 2 kali. Aku senang banget supaya badan terjaga lah ya. Karena kalau lagi nggak ngetrip, kalau lagi di rumah doang gitu ya, aku tuh makan satu hari bisa 4 kali. Asli parah banget. Karena lagi di rumah bingung kan, nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kalaupun nongkrong juga pasti makan. Jadi satu hari bisa makan 4 kali aku kalau lagi di rumah. Kalau lagi nggak jalan kayak gini ya maksudnya. Terus ini kita tuh termasuk yang lumayan cepet loh. Kenapa aku bilang cepet? Kramat Jati yang kemarin kita lihat di terminal Pulau Gebang itu masih di belakang kita, Kramat Jati. Tadi kita papasan ketemu, dia lagi isi solar di rest area Utama Raya. Masih di sana dia, isi solar tadi. Dan belum lewat-lewat juga bus Kramat Jati. Jadi kita berangkatnya padahal belakangan ya dibanding Kramat Jati. Kramat Jati kemarin berangkat jam 2 siang. Itu kita ketemu di sini. Jadi bus yang kita naik ini lumayan cepat, lumayan kencang lah gitu. Dan kondisinya ini masih sangat oke.
Dari bodinya, mesinnya, kaki-kakinya, ini nggak ada suara sama sekali loh. Terus bannya juga, dia bannya baru semua. Jadi bus ini walaupun kalau kita lihat secara fisiknya ya mungkin kurang menarik fisiknya. Tapi ini kalau kita naikin enak banget unit ini, asli. Seenak itu. Oke, jadi kita tunggu. Kita diberangkatkan kembali. Dari sini pemberhentian selanjutnya tentunya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dari sini ke Pelabuhan Ketapang sekitar 2,5 jam lagi lah ya. Masih sekitar 80 sampai 90 km lagi. Atau waktunya sekitar 2 jam sampai dengan 2,5 jam. Jadi kita lanjut lagi nanti kalau sudah di Pelabuhan Ketapang. Kita nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk. Jam 8:09, ini kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Curin di Pasir Putih Situbondo. Kita langsung menuju ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Lumayan abis tidur sekitar 1 jam. Ini aku kembali ke depan ya, ke samping driver untuk melihat hutan Baluran, Taman Nasional Baluran. Dan seperti biasa kalau deket-deket sama Baluran, ini kita akan sering menemukan seperti ini ya, yang ada truk mogok, tiba-tiba ada yang mintain uang gitu, terus ditutup jalanannya pakai daun-daunan. Itu kita akan sering menemukannya di Baluran ini. Jadi kalau teman-teman lagi jalan-jalan, touring, road trip lewat sini, jangan kaget kalau sering ngeliat kayak tadi tuh. Jalan kaki sampai mana ini? Dari sana Sampai Ketapang. Wih, jauh banget. Banyak loh. Tapi emang sering pelatihan gini kayaknya Pak ya? Iya. Udah berapa kali lihat kayak gini deh? Iya. Heeh. Sering tuh. Banyak banget. Siswanya. Pelatihan terangnya sih di sana Iya. kan ada tempatnya. Apa Akmil ya namanya ya? Kalau ini ya? Bukan aku.
Bukan Akmil, apa ya namanya? Apa ya? Kayak si caber. Banyak. Langsung suruh masuk. Oh, dermaga paling ujung ya, 3. Wih, cerah. Jibla. Kayak yang perpal itu kapalnya. Iya. Itu tuh yang bagus DLU itu tuh. Ya. DLU bagus ya. Mewah aja ada. Iya. Suspensi. Atasnya. Ya. Bas. Oh, pintu. Pintunya mundur lagi. Terus dikit lagi.
Oke, aku sudah kembali ke dalam bus dan ini kurang lebih sekitar 10 menitan kita akan sandar di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Dan ketika penumpangnya turun tadi itu ya, itu di bagian interiornya semuanya dirapikan teman-teman. Selimutnya, bantalnya. Jadi nanti ketika penumpangnya naik lagi ke bus, itu kondisinya sama seperti penumpangnya baru pertama kali naik ke bis ini. Tuh ya, teman-teman bisa lihat selimutnya dirapikan, terus lantainya dibersihkan. Ini kaki belang begini ya, ya Allah, baru sadar sebelang ini ternyata. Ampun deh. Sebentar lagi kita akan sandar, tuh udah deket ya Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ya kurang lebih sekitar 10 menitan lah. Dan ini seperti biasa antri dulu karena mungkin dermaganya masih full di sana. Jadi ngantri, ya ngantrinya ini sih yang bikin agak lama ya. Sebenarnya penyeberangannya itu kalau tanpa antri kayaknya setengah jam udah sandar deh. Wah, akhirnya kita mau sandar juga di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Tadi lama banget di tengah itu kita berhenti, ada kali 20 menit lebih. Ya, begitulah kalau di penyeberangan Ketapang Gilimanuk ya. Lamanya tuh ngantri di tengahnya itu loh. Ini harus cepat-cepat ditambah sih untuk dermaganya. Akhirnya kita keluar juga dari kapal. Ini aku nunggu di luar ya. Udah lama banget aku nggak bikin video dari luar kayak gini. Nah ini berhenti dulu busnya untuk naikkan suspensi supaya bempernya nggak kena. Dan agak lama ya naikin suspensinya. Ini dia, yuk kita kembali ke dalam bus lagi. Terus Seperti biasa, semua bus wajib masuk ke dalam terminal Gilimanuk. Mau akap, mau AKDP, mau pariwisata, itu wajib masuk ke dalam terminal ini untuk laporan. Kembali melanjutkan perjalanan dari terminal Gilimanuk ini nggak jauh kita langsung menemukan Taman Nasional Bali Barat. Jadi yang aku suka kalau trip ke Bali ini kita melewati dua taman nasional. Yang pertama Taman Nasional Baluran, yang kedua Taman Nasional Bali Barat. Jadi kalau trip ke Bali seperti ini itu bener-bener kayak cuci mata banget sih.
Bedanya kalau di Taman Nasional Bali Barat itu nggak ada tuh yang kayak di Baluran tadi ya, tiba-tiba ada yang mintain uang di tengah-tengah jalan, itu nggak ada kalau di sini. Bus pertama yang kita papasan itu adalah Tamijaya Sleeper Bus dari Denpasar menuju ke Jogja. Biasanya kalau udah nemu satu bus yang papasan seperti itu, nanti kita akan sering menemukan bus lainnya karena jam keberangkatannya itu mepet-mepet. Ya, kita akan sering ketemu deh sama bus lain. Wih, barengan semua ya. Ayo Mengwi. Nah, ini bangun. Oh, ada satu. Bentar, namanya juga bentar. Nah, kalau sore-sore gini teman-teman, aduh Bali tuh lumayan macetnya sih, berasa banget sih. Ini kita dari Mengwi menuju ke Denpasar, ini udah hampir 1 jam macet-macetan kayak gini nih. Dan ini masih panjang macetnya, ya kurang lebih dari Mengwi sampai ke Kute tempat kita nanti turun, itu hampir 2 jam lah teman-teman. Di pertigaan ini kita belok kanan, ini lewati Jalan Galunggung. Kalau lurus itu ke Jalan Hos Cokroaminoto. Di sana itu kantornya Gunung Harta yang pernah kita naikin itu ya. Nah, ini kita belok kanan, ini namanya Jalan Galunggung. Nanti di depan kita belok kiri, namanya Jalan Kargo. Dan ini tuh kalau Bali namanya ya jalur utamanya kendaraan besar lah ya.
Makanya teman-teman bisa lihat itu macetnya luar biasa banget kalau sore. Kargo ya, jalan kargo. Sekarang kita berada di Jalan Mahendra Data. Ternyata kalau di sini sore itu macet juga teman-teman. Jadi Bali itu kalau sore ternyata semacet ini ya. Ini belum daerah wisatanya loh, apalagi kita ke daerah wisatanya ya. Dan ini weekdays loh. Lagi nurunin penumpang, ini di jalan apa ini? Jalan Gatot Subroto kalau nggak salah ini ya. Sambil nurunin, ini aku jajan dulu karena lapar banget, ini perutku udah sakit ini ya. Jadi beli tahu, ini satu piece-nya Rp4.000. Nih aku sih makannya satu doang ya. Ini bareng-bareng sama driver dan krunya. Mana? Beli satu. Oh. Enggak disepiin. Nah ini nih ayam taliung bersaudara. Ayo parkirnya depan lagi aja. Termacet. Ini ayam taliwang.